melaksanakan kegiatan webinar ini dengan pada malam hari ini. Untuk yang pertama-tama, saya akan membacakan kurikulum vitae dari masing-masing pemateri. Untuk pemateri yang pertama adalah Dinda Fatma. Saya bacakan kurikulumnya. Nama Fatmawati, sarjana pendidikan, tempat tanggal lahir Banyuwangi 5 September tahun 73, agama Islam, warga negara Indonesia, status menikah, hobi traveling, writing, reading, kontak telepon kalau ada yang mau mencatat 081 353 66645, email fatmawati0509@gmail.com. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 17B Banyuwangi. Riwayat pendidikan SD Negeri Kertosari Banyuwangi, SMP Negeri 1 Banyuwangi, SMA Negeri 1 Glagah, Universitas Negeri Jember, Fakultas Pertanian, jurusan Ilmu Tanah, Akta Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2004. Pendidikan Pondok Pesantren Al-Anwari Kertosari, Pondok Pesantren Putri Nyai Zainab Siddiq Jember, Kind Heart Education, Asuhan Dr. Preso Mulyadi SPKJ Tangerang Selatan. Untuk pengalaman organisasinya, Ketua Kohati Fakultas Pertanian Universitas Jember tahun 92 sampai 93, Pengurus Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang tahun 2003-2004, pendiri Bimbingan Belajar Kecerdasan Cerdas tahun 2005, pendiri Pendidikan Anak Usia Dini Cerdas tahun 2008, Sekretaris Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Banyuwangi 2014, Sekretaris KKG Pendidikan Inklusi Kabupaten Banyuwangi tahun 2015, sampai sekarang Sekretaris Forum Kohati atau Porhati Cabang Banyuwangi tahun 2016. Cabang Banyuwangi 2012 sampai sekarang, Ketua Bidang Pengembangan Pendidikan Inklusi di Forum Pot Inklusi atau Forti Provinsi Jawa Timur tahun 2014 sampai 2019, pendiri dan Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Cerdas Banyuwangi tahun 2014 sampai 2022. Untuk karya tulisnya, buku Jangkep Bahasa Using sejak tahun 2013 sampai 1000 eksemplar. Yang dua, buku Cerita Anak Mantra untuk Saif. Yang ketiga, Opini Politik Perempuan Politik. Yang keempat, peran R.A. Kartini dalam perekonomian bangsa Indonesia, dimuat dalam Bisnis Banyuwangi 18 April 2011. Yang kelima, Anak Berkebutuhan Khusus Jangan Dipasung, dimuat dalam Radar Banyuwangi 28 Maret 2014. Yang keenam, membangun lembaga pendidikan anak usia dini yang murah dan berkualitas di PAUD Cerdas Banyuwangi. Juara 1 Lomba Karya Tulis Ispendik Kabupaten Banyuwangi tahun 2015. Untuk prestasinya, juara 1 Lomba Karya Tulis Pengelola PAUD TK tingkat Kabupaten Banyuwangi tahun 2015. Yang kedua, penghargaan Kick Andy Foundation tahun 2016. Yang ketiga, pemenang Education Award kategori pendidik berdedikasi 2017 Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Yang keempat, pemenang Perempuan Inspiratif Nova kategori pendidikan atau PIN Award tingkat nasional tahun 2017. Yang kelima, pendidik berdedikasi tahun 2017 dari Kabupaten Banyuwangi. Yang selanjutnya, Perempuan Inspiratif dari Persatuan Wartawan Indonesia tahun 2018. Yang selanjutnya, tokoh peduli PAUD dalam memberikan layanan pendidikan anak usia dini berkualitas tingkat nasional dari Kemdikbud tahun 2018. Prestasi lembaganya menjadi Sekolah Model Pengembang PAUD Inklusi tahun 2013, 2014, dan 2017 oleh BPP PAUD dan Dinas Surabaya di PAUD. Yang kedua, menjadi Sekolah Model Pengembangan Layanan Parenting di PAUD Inklusi 2016 oleh BP PAUD dan Dimkas Surabaya, Jawa Timur, menjadi PAUD rujukan nasional untuk anak berkebutuhan khusus
dari Direktorat Jenderal PAUD sejak tahun 2016, ditunjuk sebagai penyelenggara short course atau seminar online gratis di wilayah Jawa Timur oleh PP PAUD Ungaran bekerja sama dengan Rotary Club Bandung untuk pria limbah dalam program pemberdayaan ekonomi wali murid. Dick Andy on Location, tayang 25 Oktober 2015, tabloid Nyata, edisi 1 Mei 2016, Daring People edisi Hari Pendidikan Nasional tahun 2016, Jawa Post for Her edisi 1 Juni 2016, Tempo 21 Oktober 2016, tabloid Nova edisi 19 Maret 2017, di Jakarta Post 20 April 2017. Mungkin untuk selanjutnya akan saya kirim ke grup biografinya karena sangat banyak sekali. Kemudian materi kedua kita yaitu Yunda Husnul. Saya akan bacakan kurikulum vitae-nya. Nama Husnul Furati Ramdhani, tanggal lahir Bandung 1996. Pendidikan formalnya SD Negeri 1 SMP Negeri 4 Kepanjen, SMA Negeri 4 Kepanjen, Universitas Negeri Malang Fakultas Ekonomi. Untuk pengalaman organisasinya di HMI, Departemen Pengembangan Anggota tahun 2015 sampai 2016, Ketum Komisariat Ekonomi tahun 2016-2017, Sekretaris Umum BPL 2017 sampai 2018, Departemen Diklat Kohati Batko tahun 2018 sampai 2019. Untuk organisasi di kampus, staf Admum Kopma 2014 sampai 2015, Departemen Lise LP3M 2014 sampai 2015, Sekretaris Bidang Lise 2015 sampai 2016. Sekian kurikulum vitae dari dua pemateri kita pada hari ini. Langsung saja untuk yang pertama, saya persilahkan kepada Yunda Fatma untuk memaparkan materinya. Pada Yunda Fatma, saya persilahkan. Suaraan ke? Halo, gimana Mbak? Mulai sekarang? Mulai ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apakah suara saya terdengar, adik-adik? Benar, Ibu. Oke. Oke ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat milad untuk Kohati. Semoga semakin bertambahnya umur, semakin nyata kiprahnya untuk bangsa dan negara Indonesia, untuk agama Islam khususnya. Oke, untuk mempersingkat waktu karena sudah jam 7 lewat, kita akan berdiskusi, belajar bersama, menambah wawasan tentang slide yang pertama, Mbak. Slide yang pertama. Temanya tentang optimalisasi peran Kohati. Ya, ini ya, optimalisasi peran Kohati dalam membentuk karakter bangsa. Oke, ini menarik sekali ya temanya. Sebelumnya tadi sudah dikenalkan ya. Ya, ini saya yang slide kedua, ketiga. Itu keluarga saya. Aji dengar aja. Benar kebelah. Oke. Asal tuh dekat. Sudah dengar? Join pas lah. Sudah dengar. Wih, serem. Sudah kau kan tuh. Kayaknya masih ada suara-suara masuk yang lain. Kirimnya boldok, no kareng tuh isi oh. Nukan. Oke, slide yang kedua selanjutnya, yang kedua. Minta tolong operator. Tapi sekali. Slide yang kedua. Kamu ya, aja. Ini gue aja. Sekarang bentar-bentar ini. Suruh dia pulang. Halo? Iya, Yunda. Operator, slide yang kedua dilanjutkan. Yang ini, Yunda. Yang bawahnya, Ini. setelah tema. Ini, Yunda. Ya, saya memang karena dulu jurusan tanah ya sampai sekarang suka sama suami ya suka begini nih, mencintai diri sendiri di tengah laut ada keramba begitu ya. Terus slide selanjutnya sekilas saja. Selanjutnya kita lebih banyak ke materinya aja. Selanjutnya bawahnya yang ketiga. Slide ketiga. Ini ya, Kohati sebagai tim Bawahnya. bangsa Indonesia. Slide ketiga. Halo adik-adik. Nggak bisa? Sudah, Yunda ini. Yang selanjutnya. Bawahnya, ketiga. Ini, Yunda. Kohati sebagai tim sukses bangsa Indonesia. Di atasnya. Muncul. Yang foto keluarga. Ya, ini Yunda sudah. Tapi nggak muncul di sini. Enggak ya? Iya. Di aku yang nggak muncul. Bentar, Yunda. Nah ini ya. Ini keluarga saya, anak saya 2, yang perempuan
Anak saya yang pertama, alhamdulillah sekarang dapat beasiswa S1 di Rusia, di Saint Petersburg, Rusia. Barangkali ada adik-adik yang mau S2, S3 juga ada linknya. Nanti bisa saya share kalau ada misalnya yang berminat. Anak saya sudah memasuki tahun ketiga di sana, alhamdulillah, mohon doanya. Kemudian anak saya yang kedua masih mondok. Nah sekarang ini ya, yang slide setelah itu, sebelum ini, yang keempat. Ya, yang ini, yang keempat. Nah ini ya, jadi saya ingin membahas topik malam ini, kita fokus ke sini ya. Kita kita katakan atau kita canangkan pada diri kita bahwa Kohati ini sebagai tim suksesnya bangsa Indonesia. Bukan hanya tim sukses untuk pasangan bupati, pasangan gubernur, pasangan presiden, tetapi lebih dari itu ya. Mungkin bolehlah kita jadi tim suksesnya siapa saja, tetapi itu hanya sebagian kecil dari tugas Kohati. Tetapi tugas Kohati yang sangat mulia adalah Kohati sebagai tim sukses dari bangsa Indonesia, supaya bangsa Indonesia maju, berkembang, bisa lebih baik, seperti itu. Selanjutnya, nah, sebagai tim sukses harus bagaimana? Ya kita harus sebagai anggota Kohati ya harus mengerti kenapa kita itu ada di Kohati, apa saja ADART-nya kan itu menjadi pegangan kita. Kalau kita tidak mengerti tentang itu, bagaimana kita harus berbuat nanti visi misi tujuan yang akan dicapai jadi sendiri-sendiri kan, tidak ada arahan. Kalau sebagai tim sukses kan harus ada komando, ada keseragaman, ada keserasian untuk tujuan yang akan dicapai sekalipun dengan cara yang berbeda. Nah, ini saya ambilkan dari mukadimahnya ADART-nya Kohati bahwa pegangannya adalah perempuan adalah tiang negara. Bila kaum perempuannya baik, maka negaranya akan baik. Dan bila perempuannya rusak atau amoral, maka rusaklah negara itu. Nah, itu kan karakter ya, karakter baik dan karakter buruk. Itu kan sudah tergambarkan dari sini, sudah jelas di mukadimahnya ADART dari Kohati. Nah, ini sudah dikatakan oleh para pendiri tahun 66 itu mereka bisa merancang sedemikian indahnya, sedemikian strategisnya peran dari Kohati ini kan dalam rangka memaknai peran terstrategis tersebut, maka HMI Wati harus bagaimana untuk melaksanakan tugasnya tadi, perempuan tiang negaranya tadi. Kalau baik akhlaknya, negaranya baik. Buruk akhlaknya, negaranya jadi buruk. Harus bagaimana? Itu menguasai ilmu agama, itu disebutkan pertama. Iptek, keterampilan, terus perempuan yang selalu menyadari tentang fitrahnya, bahwa dia perempuan yang di depan suaminya harus solihah, menunjukkan akhlak yang mulia di depan suaminya, sebagai perempuan, sebagai diri sendiri, sebagai istri. Jadi peran Kohati kan luar biasa ya, strategis tadi, peran strategis. Dan juga menjadi salah satu elemen yang harus memainkan strategis dalam mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya sebutkan bahwa Kohati itu adalah tim suksesnya bangsa Indonesia. Bayangkan, keren nggak sih Kohati itu? Itu ya. Nah, makanya kenapa pendahulu kita itu membuat wadah, yaitu Kohati, korpsnya HMI Wati, itu ya. Supaya Indonesia, bahkan mungkin bisa jadi ada di luar negeri ya. Tapi saya kemarin anak saya suruh mencari, belum nemu ini yang HMI yang di Rusia. Nah itu ya. Makanya harus berpedoman pada ADART. Makanya saya singgung. Oke, lanjutnya Mbak. ADART-nya. Slide 6. Oke, ini ya saya nukil aja tujuannya berkualitas insan cita yang diinginkan semua orang, yang diinginkan siapapun. Karena kita hidup di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, jadi ya pasti insan cita itu dicita-citakan oleh siapa saja. Tidak hanya terbatas untuk status kita yang sebagai muslimah, untuk agama kita saja terkotak di sana, tetapi rahmatan lil alaminnya itu betul-betul terasa, betul-betul
memang ini ya itulah yang akan kita kejar gitu. Kemudian fungsi dan peran pasal 6 di ADART. Fungsinya sebagai bidang pemberdayaan perempuan. Lebih spesifik kenapa? Lebih spesifik karena dunia perempuan itu dunia yang sangat luas, unik, dan hanya perempuanlah yang bisa memahami dunia perempuan. Laki-laki hanya pengayom, pendukung gitu. Tetapi yang sejatinya yang sangat mengerti tentang perempuan itu ya kita sendiri, yang bisa meningkatkan kualitas perempuan itu ya kita sendiri, yang membuat baik buruknya itu ya kita sendiri. Yang lain itu faktor eksternal, gitu ya. Kemudian Kohati berfungsi sebagai organisasi mahasiswi. Nah ini dia kekhasan dari Kohati itu ya. Kemudian perannya apa sih? Perannya Kohati itu berperan sebagai pembina dan pendidik Hemiwati untuk mengembangkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Jadi harus seiring dan tujuannya itu sama. Nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan, tidak boleh saling bertentangan. Itu ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakter tadi. Nah, pengertian karakter. Bentar ya, ini saya pindah ya. Di sini. Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas ya adalah pembawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen. Kalau adapun kita umumnya mengatakan manusia yang berkarakter, wanita yang berkarakter, itu dalam konotasi yang positif. Tidak mungkin orang-orang dia berkarakter banget, orangnya nggak mungkin dia karakternya negatif. Sekalipun karakter itu sebenarnya ada dua, karakter baik dan karakter buruk. Itu ya. Yang disebut berkarakter itu adalah kepribadiannya, perilakunya, sifatnya, wataknya, itu menunjukkan sesuatu yang bisa ditiru, bisa dicontoh dan sebagainya. Lanjut, Mbak. Nanti kita akan banyak berdiskusi mungkin ya. Lanjut slide 8. Nah, ini ya. Ini saya pikir semua teman-teman mahasiswi ya Kohati ya tahu banget hal ini ya. Tetapi perlu disampaikan untuk mengulas kembali, mengingat kembali yang disebut dengan karakter. Berkarakter itu yang bagaimana, jadi harus terus diulang. Saya aja tentang berbagai hal itu, apalagi sekarang ya webinar-webinar itu saya ikut. Atau saya cari-cari sendiri di YouTube, misalnya pas nggak ada kegiatan, kita cari di YouTube itu pengetahuan tentang anak usia dini, tentang apa dan sebagainya itu saya nambah terus karena saya menyadari bahwa ajaran agama kita, ajaran agama Islam itu belajar sepanjang hayat kan, dari mulai buayan ibu hingga liang lahat. Jangan sampai waktu kita terbuang percuma, apalagi di musim pandemi seperti ini. Namanya umur juga nggak ada yang tahu, tiba-tiba ada yang sehat, mendadak, pokoknya saya hanya ingin bermanfaat. Makanya sekalipun ada acara-acara begini, selama saya nggak ada kegiatan yang lain, oke-oke saja, sekalipun harinya 2 hari, 1 hari, kadang saya diminta mengisi, Yunda menggantikan nanti bisa nggak? Bisa, kalau saya masih bisa itu tadi tujuannya supaya waktu kita itu benar-benar menjadi bernilai, jejak-jejak langkah kita, jejak-jejak hidup kita itu benar-benar ada nilainya. Apakah semuanya diterima oleh Allah? Ya, saya nggak tahu. Yang penting kan kalau kapabilitas kan semakin banyak yang kita lakukan, pastilah akan banyak kemungkinan yang akan diterima oleh Allah daripada tidak melakukan sama sekali. Kan nggak ada kemungkinannya kalau nggak melakukan apapun. Oke ya. Karakter mulia berarti individu itu memiliki pengetahuan tentang pertama potensi dirinya. Jadi faktor intern. Faktor intern itu yang paling penting ya, dia memahami tentang dirinya, kelemahannya apa, kekurangannya apa yang bisa dia lakukan, semua dia tahu, ditandai dengan nilai-nilai seperti reflektif, percaya diri, rasional, itu ya semua ada, ulet, tekun, pokoknya yang bagus-bagus lah, yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama, sosial dan sebagainya, itu kan
karakter mulia. Nah, itu ya. Kalau karakter buruk ya semuanya sudah tahu. Membuat orang lain tidak. Oke. Kemudian individu yang berkarakter mulia itu memiliki kesadaran untuk berbuat yang terbaik atau unggul. Dan individu juga mampu bertindak sesuai potensi dan kesadarannya tersebut. Jadi karakter adalah realisasi perwujudan perkembangan positif sebagai individu. Dalam bidang apa saja? Mulai intelektualnya, cara berpikirnya, emosionalnya. Emosional itu apa ya? Senang, susah, sedih, gembira, seperti itu, galau atau tidaknya itu kan emosional. Sosial. Nah, sosial itu perkembangan sosial seseorang manusia itu sebenarnya dibagi dua. Ada yang kompetensi sosial dan yang satunya adalah tanggung jawab sosial. Kalau kompetensi sosial itu bagaimana seseorang itu memiliki keefektifan dalam menjalankan peran-perannya di ranah sosial. Jadi dia mudah bergaul dengan siapa saja, dia bertempat di mana saja, mudah beradaptasi dan sebagainya. Tapi kalau tanggung jawab sosial itu komitmen dari dalam diri seseorang untuk menyelesaikan masalah-masalah sosialnya. Misalnya dia di masyarakat sebagai RT, sebagai keluarga yang punya tanggung jawab sosial untuk menjaga keamanan dan sebagainya, yang nanti dia berkomitmen untuk menjaga hubungan antar individu, itu namanya tanggung jawab sosial. Ya. Jadi sebenarnya ini dibahas satu persatu aja sudah luar biasa. Kemudian etika dan perilaku, itu ya yang akan membentuk karakter. Prinsipnya karakter itu tidak bisa instan, tidak bisa dari lahir, tidak bisa. Seperti Tarzan aja kalau misalnya dia lahir lingkungannya hewan, ya dia akan berperilaku seperti hewan, karakternya karakter hewan. Tapi kalau dia di lingkungan yang baik, dia akan terbentuk dengan baik, karena memang karakter itu tidak dibawa sejak lahir, tetapi karakter merupakan realisasi bentuk nyata perwujudan dari upaya yang terus-menerus. Tuh ya. Terus selanjutnya, slide 9. Oke, nah ini ya cara pembentukan karakter bagaimana? Kebiasaan. Dari sejak kapan? Sejak anak-anak, sejak dini. Bahkan kalau saya katakan ya sejak sebelum anak-anak dilahirkan itu sudah mulai diajarkan karakter-karakter, kebiasaan-kebiasaan baik gitu ya. Sangat mempengaruhi orang tua dan lingkungan, itu sangat mempengaruhi. Makanya kita mengenal karakter orang Jawa, karakter orang Madura, karakter orang luar negeri, bagaimana karakternya. Kan karena itu tadi dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang sejak usia sangat dini, bahkan sebelum lahir. Tujuan pembentukan karakter apa ya? Mendorong lahirnya anak-anak yang baik dengan tumbuh dan berkembang. Karakter yang baik akan mendorong anak untuk tumbuh dengan kapasitas komitmennya untuk melakukan berbagai hal yang terbaik dan melakukan segalanya dengan benar serta memiliki tujuan hidup. Jadi tidak sekedar asal hidup aja, asal melangkah aja, tetapi langkah-langkahnya itu selalu ada tujuannya. Nah, Kohati memiliki peran strategis dalam membentuk karakter anak. Melalui apa? Perannya sebagai individu. Individu itu sebagai contoh, maksudnya si Kohati, si HM Iwati ini punya karakter yang baik. Dia dalam dirinya sudah menunjukkan perilaku-perilaku yang berkarakter baik sebagai individu. Sebagai individu yang membentuk masyarakat, membentuk keluarga, membentuk komunitas di kampus, di HMI sendiri, di Kohati dan sebagainya. Itu peran strategis sebagai individu. Terus perannya kelak sebagai orang tua dan masyarakat yang membentuk lingkungan, membentuk bangsa dan negara Indonesia. Jadi kebetulan di lembaga saya itu kan dekat kampus ya, anak-anak Kohati itu membantu saya untuk mendidik anak-anak usia dini di tempat saya itu, karena memang lembaga saya itu gratis, nggak berbayar, inklusi, jadi ada anak berkebutuhan khusus dengan anak pada umumnya kumpul jadi satu,
Sehingga mereka itu sejak semester 1 itu sudah saya pengaruhi untuk ikut membantu kami, jadi mereka terlatih untuk bagaimana nantinya sebagai seorang ibu, sebagai orang tua, mengenali tumbuh kembang anak itu sedini mungkin sebelum dia menikah, bahkan kan jauh bertahun-tahun sebelum dia menjadi seorang ibu, sebelum hamil bahkan. Kan luar biasa sekali tuh hati yang seperti itu. Oke, lanjut. Karena kan 2 ya yang pematerinya. Oke, Nah ini ya, jadi pembiasaan sebagai kata kunci optimalisasi peran kohati membentuk karakter bangsa. Itu ya. Pembiasaan harus dilakukan atas dasar ilmu dan konsisten. Nggak bisa kebiasaan itu munculnya di kampus saja. Nanti di rumah beda lagi. Atau di rumah saja, di kampus beda lagi. Aku itu pribadi ganda. Kalau di rumah pribadiku nggak kayak gini. Kalau di kampus pribadiku kayak gini itu saya pikir itu bukan belum berkarakter tuh ya. Seperti itu. Jadi pembiasaan itu dilakukan atas dasar ilmu. Jadi harus tahu dulu. Kalau nggak tahu ilmunya kan nggak tahu mana yang baik dan mana yang buruk tuh ya. Kemudian individu mau melakukan kebiasaan jika ada dorongan, ketertarikan, dan kesadaran. Dorongan itu dari internal dirinya sendiri, bisa dari luar. Contohnya, dia punya calon suami atau pacar yang HMI1 yang orangnya berkarakter, suka mengajak hal-hal yang baik dan sebagainya, dia akan terdorong untuk ikut. Sekalipun pertamanya didorong dari rasa pingin dekat, rasa cinta dan sebagainya ya, tetapi itu kan dorongan dari eksternal. Kemudian tertarik, ada rasa tertarik itu ya kan, dan timbul kesadaran, oh iya ya, memang seharusnya kita itu hidup kayak gini nih. Aku sudah mahasiswa, sudah dewasa, masa masih seperti berperilaku seperti orang yang tidak berpendidikan, masa berperilaku seperti orang yang nggak ngerti tentang apapun. Jadi dia harus selalu mencari untuk supaya timbul kesadaran berdasarkan ilmu yang dia dapat. Kemudian sebagai individu, kohati juga harus terus berproses sepanjang hayat. Karena bagaimana ya, kalau sudah pernah berproses di kohati itu mau nggak mau ya melekat kan sampai kapanpun, gitu. Sampai kapanpun. Apalagi ya kita tahu ya HMI itu kan bernafaskan Islam tuh saya sampaikan di mana-mana. Sekali lagi bukan berlandaskan Islam. Kenapa pendiri kita dulu kok seperti itu hebatnya? Kalau berlandaskan itu cuma jadi jalan aja ya kan? Jalan untuk lewat, jalan landasan aja, numpang lewat. Tetapi kalau bernafaskan nggak bisa ditinggalkan. Harus terus harus terus ada itu bernafaskan Islam. Kalau kita bernafaskan oksigen, kalau nggak ada oksigen bagaimana? Mati kan? Tapi kalau misalnya HMI, Islamnya ditinggal, ya itulah ditunggu saatnya. Makanya jangan sampai kita itu meninggalkan nafas kita. Nafas HMI, nafas kohati adalah Islam, keislaman kita. Karena memang korps ini dibentuk untuk mahasiswa yang beragama Islam. Oke ya. Jadi sebagai perempuan memiliki tugas penting kelangsungan umat manusia. Kohati akan melahirkan anak, mendidik, memberi contoh baik, melatih kebiasaan baik, bahkan sejak sebelum generasi baru terlahirkan. Maksudnya, kita kan kalau mengatakan generasi pasti akan datang kan, tapi persiapannya dari sekarang nih, kohati. Tidak hanya kohati, HMI1-nya juga harus tahu nih bahwa peran kohati itu sudah bisa dimulai dari sekarang. Kalau sudah mulai punya calon, nah calonnya ini harusnya didorong untuk persiapan-persiapan menyiapkan generasi yang akan datang. Ya. Nah, ini selebihnya saya akan memberikan contoh-contoh bagaimana pembiasaan yang harus dilakukan secara langsung, tidak hanya teori. Slide selanjutnya. Nah, ini juga ada beberapa teman-teman, ada yang teman-teman dari kohati, ada yang tidak. Ini anak dengan cara yang sederhana aja dibiasakan untuk berkarakter baik. Apa? Antri. Dia dibiasakan antri, harus bersabar sekalipun ingin mencobanya. Seperti itu ya. Kan tertarik karena ada tantangan. Terus setiap kegiatan itu disuruh antri. Dan kalau dibiasakan sejak kecil, bagaimana bisa orang itu kalau orang sudah besar tambah besar bukan tambah mengerti, kadang kan semakin susah untuk diaturnya. Jadi kalau dibiasakan sejak kecil dia akan lebih terbentuk kebiasaan baik itu. Oke, lanjut. Ini ya.
membentuk karakter cinta pada apa? Pada budaya kita. Ini relawan semua ini guru-gurunya. Terus ini sungai, jadi nyata semuanya. Itu mengajak anak-anak semua. Anak-anak melepas bibit ikan, memelihara sungai supaya sungainya bersih. Jadi mengajarkannya itu nyata, bentuk nyata. Dan ini diprogramkan setiap tahun, setiap angkatan itu wajib bahwa memelihara laut itu tidak bisa dilakukan hanya oleh orang pinggir laut, tetapi oleh orang darat yang di dekat sungai itu malah lebih penting karena sampah-sampah itu dibuang di sungai dan akhirnya juga mencemari laut. Perilakunya siapa? Perilaku orang darat. Itu diajarkan sejak kecil. Itu ya. Terus ini foto yang ini yang ini itu pas ada banjir bandang itu kita juga ke sana mengumpulkan dengan wali murid ini korban-korban banjir bandang. Itu otomatis gitu ya, kita itu sudah otomatis karena memang sejak di himpunan kan diproses seperti itu sulit ya, mencari dana, ditolaki, terus apa namanya, prihatin di tempat LK, makan seadanya, dan sebagainya. Jadi kita itu sudah terlatih untuk melewati hal-hal seperti itu, melewati tantangan-tantangan dan mencari cara bagaimana supaya keinginan-keinginan baik kita itu goal, keinginan-keinginan baik kita itu terwujud, entah bagaimana caranya. Ya katakanlah seperti lembaga saya kan sederhana ini ya, ini aja sudah lumayan, ini ada bangunan dulu ya, ini separuh bangunan gitu. Toh alhamdulillah sudah 12 tahun kami lalui dengan berbagai tantangannya. Awalnya semuanya hanya mainan anak saya, ambil dari yang sekeliling, tapi karena sudah berproses di HMI sudah diajarkan strategi taktik, apa namanya, bagaimana mendekati orang, mempengaruhi orang untuk ikut dengan kita, bagaimana mengorganisir, bagaimana mempengaruhi orang yang dengan sukarela sekian tahun tidak digaji, bahkan ditawari oleh TK lain aja nggak mau, sekolah lain aja untuk mengajar di tempatnya dengan gaji yang lebih besar aja nggak mau. Bayangkan kan, itu hasil dari proses yang saya dapat di HMI, bagaimana strategi taktik, bagaimana mempengaruhi orang, bagaimana meyakinkan orang gitu ya. Jadi nanti orang tidak lagi melihat kita secara fisik, tetapi secara otak kita, secara isi dari hati kita itu, oke ya. Terus ini juga ke orang-orang yang sedang mengalami hal seperti ini, biasanya kita juga melakukan, ada yang mendukung atau tidak, yang penting kita action lah. Berapapun itu nggak penting, yang penting melakukan, karena Allah itu menghitung apa yang kita lakukan. Terus lanjut. Nah, ini setiap tahun, saya sudah tahun ke-7 insya Allah ya. Itu setiap tahun, setiap angkatan anak-anak ini saya ajak transplantasi terumbu karang. Di Pantai Bangsering itu nanti saya tulis PAUD cerdas, angkatan tahun ini foto, nanti dikirimkan hasilnya bahwa ditanamkan pada anak-anak bahwa mereka harus punya taman di bawah laut. Itu nggak sekedar cerita, nggak sekedar cerita di kelas yang anak-anak di bawah laut kita itu ada taman terumbu karang yang indah, tempat ikan kita hidup, enggak ya, tapi langsung anak-anak, langsung. Itu videonya yang bilang. Lanjut. Slide selanjutnya. Nah ini ya, ini bagaimana ini anak-anak berinteraksi kan? Ini anak normal pada umumnya, ini temannya yang CP, cerebral palsy, tidak bisa berjalan, ngomong nggak begitu jelas, tapi diajak gurau sama anak-anak yang ini, yang pada umumnya. Jadi begitu memang diajarkan sejak awal mereka tahu anak berkebutuhan khusus ya kaget, orang gila, aku takut, guru aku nggak mau berteman. Tapi kan kita ajarkan sejak ini, lama-lama ya ada temennya yang nggak bisa jalan, mereka mengajari jalan, memegangi tangannya dan sebagainya gitu kan. Mereka semua melihat ada temennya yang tidak bisa jalan, diangkat pakai kursi roda, bagaimana mereka bisa bersyukur dan support teman-temannya bahwa ada di lingkungan mereka orang-orang yang kurang beruntung, teman-teman yang kurang beruntung, bagaimana dia bersyukur untuk bisa mensupport orang lain, itu diajarkan sejak usia dini. Tuh ya, lanjut. Ini foto-foto semua ya, maksudnya sudah saya lakukan loh ya, bukan berteori saya ya. Ini saya yang bimbel yang SMP nih ya, ini SMP. Ya mereka juga sama, saya ajak, ayo anak-anak kita piknik gitu. Beneran Bu, iya ayo. Biasanya saya ajak ke pantai, ayo tapi ini dulu bersih pantai lah, masa kita ya itu tadi ilmu dari berproses di AMI kan sudah
itu saja saya hanya ya, nggak sampai Bako, nggak sampai pusat ya. Nanti saya bisa mengaplikasikannya seandainya. Jadi tinggal getonnya ya, apa nggak sampai 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 di tingkat yang ini ya, apa yang itu ya. Ini saya sudah kenyataannya saya sudah berhasil mempengaruhi anak-anak untuk mengikuti apa yang saya inginkan. Ya, membersihkan ini apa pantai sampahnya. Ini anak-anak remaja kan, anak-anak yang gengsi-gengsi itu, tapi mereka mau loh. Terus ini, nah ini transplantasi terumbu karang. Ini relawan kami yang di PAUD yang nggak dibayar itu sekian banyak loh. Mereka mau bertahun-tahun, udah 12 tahun dari tahun 2008. Nah ini terumbu karangnya kasih nama. Nanti yang memasukkan ke laut itu ininya apa penyelamnya sini. Jadi kami bekerja sama dengan nelayan. Kelompok nelayan di Bangsering ini, Bangsering Banyuwangi. Nah ini anak-anak piknik belajar dulu. Kadang saya ajak belajarnya itu di pantai gitu, di dekat rumah itu ada pantai. Saya ajak ke sana belajar dulu. Setelah itu saya ajak gini kan sederhana ya. Ada nelayan sedang narik tambang narik jaringnya itu. Saya ajak mereka nelayannya ya senang saya foto. Rumangsan itu. Dikira itu gampang gitu ya, nyari ikan itu dibuang-buang makan nggak habis, itu sulit, berat sekali. Ini saya kan. Nah, itu berat, nariknya itu berat. Akhirnya mereka tahu kalau tidak ajarkan secara langsung mereka tidak terbentuk karakter yang kita inginkan seperti itu. Terus lanjut. Nah ini ya, ini bantuan. Ya saya mintakan ke teman-teman, saya nggak selalu punya uang banyak ya, tetapi saya punya banyak teman, punya banyak jaringan yang bisa saya kerahkan dengan modal mereka percaya pada apa yang saya lakukan, bahwa saya tidak mengkhianati mereka, bahwa saya melakukannya dengan yang sebenarnya. Ini buat bantuan lihat kan senang sekali nih anak-anak ya. Ini kan kita itu tadi tim sukses bangsa Indonesia kan, jadi bekerja samanya dengan berbagai cara di bidang masing-masing. Mungkin saya di bidang pendidikan, yang nyumbangnya itu sedang mensukseskan di bidang apa, dengan langkah apa. Jadi sebagai tim ya tetap. Oke, lanjut. Tinggal sedikit lagi. Ya, jadi kesimpulannya, generasi berkarakter Pancasila akan terwujud jika ada kesadaran dan kemauan dari seluruh rakyat Indonesia. Nah, Kohati sekali lagi memiliki peran strategis karena selama berproses di himpunan telah dibekali berbagai ilmu dan wawasan yang terbukti sangat mumpuni untuk diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bertindak dan berinteraksi sebagai insan cita itu sudah terbukti ya dari kakak-kakak tingkat saya yang luar biasa itu sudah banyak membuktikan bahwa hasil berproses di HMI, di Kohati itu memang nyata adanya, nyata. Jadi ilmu yang didapat itu nyata. Cuman memang kita harus menambah dan mengembangkan sendiri. Tidak mungkin di suatu tempat kita mendapatkan sesuatu yang sempurna, kecuali kita sendiri yang menyempurnakannya sebagai jalan untuk menambah wawasan kita. Jadi sekali lagi, Kohati sebagai tim sukses bangsa Indonesia, perancang, pendorong, pembentuk generasi bangsa berkarakter mulia, berkarakter Pancasila. Jadi bahkan kita itu merancang ya. Jadi waktu itu saya ingat tahun 2008 itu tidak ada PAUD inklusi, itu tidak ada. PAUD yang menerima anak berkebutuhan khusus secara terbuka, secara berani mengatakan oke, saya terima anak berkebutuhan khusus, itu enggak ada. Tetapi begitu saya melihat keadaan, oh saya harus berbuat ini. Di tetangga saya banyak anak-anak sekolah usia dini, saya punya tempat, malam saya buat bimbel dan sebagainya, paginya kosong. Oke, saya harus melakukan sesuatu. Ilmu dari HMI dipakai, strateginya saya harus mendekati ini, saya harus menghubungi ini sampai terwujud, sampai sekarang. Jadi alhamdulillah tahun 2008 itu belum ada pendidikan inklusi itu. Terus tahun 2013 akhirnya keluar perbuknya tentang pendidikan inklusi. Terus 2014 itu perda keluar juga. Terus dari direktorat juga sudah mulai ada perhatian, sampai akhirnya dibuatkan buku pedoman PAUD inklusi. Dan PAUD saya jadi model di buku panduan nasional juga. Terakhir saya kemarin tuh juga ikut menjadi tim revisi untuk
buku pedoman kurikulum kemaritiman, karena memang sudah nyata ya, maksudnya saya melakukan transplantasi terumbu karang dan memang peduli pada laut karena saya orang Banyuwangi, orang sekitar pesisir, itu memang secara nyata. Jadi lakukan saja semuanya dengan ikhlas, dengan senang hati, dan tujuannya memang ada nyata. Jadi kita melakukan itu ada tujuannya, tetapi tidak ada keinginan untuk supaya dihormati, supaya mendapatkan reward, supaya menghadapkan hadiah, supaya tidak ada. Kecuali kita melakukan dengan senang hati dan tujuannya adalah mencintai apa yang diciptakan Allah, ciptaan Allah, dan ingin mendapatkan pahala, ingin mendidik anak-anak untuk memiliki karakter yang baik. Itu ya. Terus, udah mungkin itu kesimpulan saya. Terima kasih. Mungkin itu ya. Jadi sedikit saja kita bisa berdiskusi nanti karena ada 2 pembicara kita berbagi ilmu, belajar bersama. Terima kasih. Mohon maaf mungkin yang saya sampaikan kurang dalam ya. Maksudnya itu ya sekedar begitu saja. Semoga mendapatkan inspirasi dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Yunda Fatma atas Sama-sama. materinya. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Yunda Husnul untuk memaparkan materi ini. Ya, sudah masuk nggak ya? Sudah ya? Sudah, Yunda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yunda Fatma, saya Kusnul dari Malang. Kalau Banyuwangi kenalnya sama Mbak Ana, kebetulan sama-sama di Kuku Hati. Oh iya. Sebelumnya nggak jauh beda sih yang akan saya sampaikan sama Yunda. Mungkin lebih banyak Yunda ya, lebih ke praktek, sudah real pengalaman dari sekian banyak tahun sampai sekarang. Ini kita beruntung bisa bertemu Yunda, walaupun ini dalam sesi online, harapannya nanti bisa tatap muka langsung. Amin. Sama Yunda, di Malang, Kusnul juga sudah mulai belajar merintis. Jaringan perempuan desa, ini insya Allah sudah mulai garap alus-alus dikit. Nanti mungkin banyak bertanya pada Yunda. Terkait karakter, sudah banyak hal yang sudah Yunda Fatma sampaikan. Kalau saya apalah daya. Sama-sama Mbak, yang muda itu yang banyak ilmu loh sekarang ini. Nah Yunda, kalau di teman-teman, sebenarnya saya ingin mengulas sedikit Yunda. Mayoritas teman-teman HMI Wati ini, karena saya masih berkecimpung di LK1, mengisi materi tentang keperempuanan, kekohatian, itu banyak pertanyaan terkait kenapa sih kita harus sekolah tinggi, padahal nanti ujung-ujungnya ke dapur juga. Atau kenapa sih perempuan harus yang sudah selesai S1, kenapa perempuan harus lanjut S2? Nanti kalau nggak dapet jodoh gimana ya? Jadi rata-rata teman-teman selama di follow up, terutama di training-training LKK juga, kita selalu menyampaikan bahwa karakter di Kohati itu tidak ujuk-ujuk ada. Pasti kita merasakan bagaimana nangis-nangisnya di HMI, berprosesnya, bagaimana senang ketika kita sudah punya adik-adik baru yang kita dampingi, kita ajak follow up bareng, kita ajak kajian bareng, dan bagaimana kita merasakan ketika mereka lebih prosesnya lebih baik dari kita. Tapi kami, terutama Kusnul Yunda, belum sampai hal yang bisa langsung ke lapangan. Paling enggak hanya mendampingi dari sesi training ke training aja sudah senang. Ketika teman-teman HMI Wati terutama punya semangat untuk mengembangkan dirinya, semangat untuk bagaimana mengupgrade dan peduli untuk sosial. Kalau dibilang HMI Wati masuk di HMI gara-gara kecantol HMI Wan, wah itu banyak banget. Tapi bagaimana? Nggak apa-apa, emang ganteng-ganteng HMI Wan-nya, wajar ya. Pasti faktor eksternal pendorong. Iya, faktor eksternal pendorong banyak HMI Wati yang betah di HMI untuk bagaimana terus berjuang bagaimana kita mengupgrade diri. Hanya saja jangan pernah puas menjadi HMI Wati. Karena ketika kita punya step-step tingkatan, selesai di buku basic trainingnya, kita naik ke buku-buku keperempuanan, feminis, sampai kita merasa perempuan dan laki-laki setara. Kalau sekarang nggak ada kata perempuan inferior dari laki-laki, kita punya hak yang sama, kita sudah punya waktu, kita jam training, jam apapun, di HMI kita sama, nggak ada yang membuat
kita harus inferior. Itu sih yang perlu ditekankan ke kader-kader HMIWati sekarang. Karena kalau dilihat-lihat teman-teman HMIWati masih berpikir di HMI waktunya cuma pendek, 4 tahun. Itu pun kalau benar-benar kenceng, lurus mulus jalan organisasinya. Padahal sebenarnya kawah candra di mukanya itu di HMI. Kita nggak dapat apa-apa sebenarnya kalau misalkan kita selesai LK1 sudah selesai gitu aja. Tapi kalau Oh kita iya, belum ada apa-apa. ya udah kan Yunda ya. Jadi kalau misalkan kita benar-benar tahu apa passion kita atau bagaimana kita bisa berpikir ke depannya kita mau ngapa sih? Karakter apa yang ingin kita bangun untuk diri kita sendiri dulu. Ketika kita sudah terbentuk karakter yang ingin kita capai, bernafaskan Islam seperti yang dikatakan Yunda Fatma tadi, Ya, itu bener nggak sih enak. kan? Iya, bener Yunda. Jadi enak. Jadi kita lurus aja karena di HMI juga kita nggak sedikit cobaannya. Ketika kita sudah mulai agak tinggi dikit, wes deh, nggak usah lanjut deh, nanti kelihatan gini-gini gitu. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Tergantung teman-teman HMI-watinya mau berproses lebih atau tidak. Lantas ketika kita sudah punya ruang untuk mengupgrade diri, mengapresiasi apa yang sudah kita lakukan, itu jangan lantas berpuas diri. Karakter itu tadi tidak bisa serta-merta kita langsung ujuk-ujuk dapat. Mungkin dari lahir kita dari golongan keluarga-keluarga yang punya relasi sosialnya bagus. Tapi kalau dari individunya kita sendiri tidak mau mengupgrade, tidak mau mengembangkan kapasitas tadi, yaitu percuma. Kita nggak mungkin, apalagi HMI idealisnya tinggi ya, nggak mungkin dong kita ikut nebeng orang tua. Nah, jadi bagaimana cara kita mengupgrade kemampuan diri tadi, yaitu dengan kita belajar di HMI, mulai karakter-karakter yang dikembangkan. Apalagi kalau perempuan, tentang peran perempuan. Ketika kita sebagai seorang individu, seorang anak, seorang istri, kan itu sebatas teori-teori ya Yunda ya. Tapi bagaimana nanti kita lebih mengembangkan intelektual, wacana-wacana intelektual kita. Kalau kita lagi down, kalau Kusnul sih lebih banyak kita baca buku buku-buku inspirasi perempuan banyak banget. Jadi kalau kita di Indonesia, anggap saja kayak Najwa Shihab, mungkin kalau buku autobiografinya masih belum ya kita dapatkan, tapi dari informasi di medsosnya kita sudah lihat. Terus banyak deh, kayak kalau lihat paling sering nih yang kita lakukan event kan 21 April tentang Kartini. Kita bukan hanya sebelah seremonial, kayak juga ucapin selamat milad Kohati ke-54. 54 bukan umur yang pendek, tapi ini semangat kita bahwa perempuan itu bukan hanya cantik fisik yang dilihat, tapi ketika dia bisa di sosialnya dia dapat, attitude-nya dapat, smart-nya dia juga dapat, itu lebih baik lagi. Nah, ini semangat buat teman-teman yang masih berproses di HMI, walaupun yang sudah tidak berproses, kita tetap ya Yunda ya, kita tetap berproses panjang hayat. Iya, berprosesnya sampai akhir hayat, walaupun bukan lagi di ranahnya HMI. Jadi yang masih dalam lingkungannya HMI tetap harus semangat, dijaga semangatnya, walaupun sekarang kita belajarnya masih daring, belum tatap muka, itu harusnya lebih banyak ilmu yang kita dapatkan karena kita bisa belajar dari Nusantara, dari komisariat di Jawa sampai luar Jawa. Banyak pemateri-pemateri yang dihadirkan teman-teman walaupun dari daring. Ya kita ambil sisi positifnya dulu lah dari adanya pandemi ini, harapannya kita selalu banyak belajar lagi. Kalau di HMI kita dikembangkan intelektualnya, maka salah satu pisau analisis kita apa? Dari buku. Jadi kalau misalkan perempuan-perempuan sudah mulai loyo nih, HMI-wannya, pengurusnya juga harus semangatin juga. Jadi apa? Diajak adik-adik perempuannya ini ngobrol, diskusi tentang keperempuanan bisa, tentang pergerakan bisa. Karena banyak banget contoh-contoh kita. Seperti Yunda Fatma ini contoh real bahwa perempuan itu bisa. Yang penting istiqomah ya Yunda ya. Ya lakukan aja dengan ikhlas, tulus ya yang penting. Bersyukur dan ikhlasnya tiada hendi. Seneng, karena seneng. Banyak ini terlihat bagus waktu Yunda isi materi tentang PAUD inklusif. Di sini juga nggak ada sih sebenarnya, belum ada, terutama di Kabupaten Malang belum ada PAUD yang bisa menerima teman-teman yang istimewa dan teman-teman yang normal. Nantilah
Kalau misalkan teman-teman, jadi di sini setiap orang pasti punya potensi ini yang harus kita gali. Bagaimana kita belajar lagi, jangan patah semangat. Yang terpenting adalah kita istiqomah. Kalau dari karakter tadi sudah disampaikan dengan Yunda. Sebenarnya saya ini hanya apa Yunda ya? Nanggapin aja ya. Karena semua yang Yunda Fatma sampaikan itu sangat lengkap. Bagaimana dari di ADART-nya, bagaimana karakter itu bisa dibangun, bagaimana bisa langsung praktek realnya. Yang jelas kalau misalkan kita sebagai individu di HMI kita beruntung karena kita langsung masuk dalam frame orang-orang yang nilai belajarnya lebih. Bukan berarti ketika kita tidak berorganisasi, kita tidak bisa belajar, enggak. Tapi di HMI, kita bisa berfastabil khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Nah, di sini banyak teman-teman yang lain yang bisa menjadi panutan kita. Bukan hanya Yunda-Yundanya, tapi Adinda-Adindanya juga banyak. Kalau dilihat sekarang Yunda, dengan adanya teman-teman kuliah daring ya, banyak teman-teman yang sudah mulai kewirausahaan mandiri. Itu banyak banget teman-teman yang masih semester 3, semester 4, semester 5, teman-teman sudah mulai belajar untuk bagaimana sih cari uang. Kalau misalkan kita di area yang normal, kita bergantung sama senior. Nah ya, ya menurut memang kita minta ke senior. Tapi akhirnya teman-teman bisa sadar aja, saya cari uang itu agak-agak ya senang-senang senep. Cari uang itu nggak mudah, tapi teman-teman akhirnya asiknya di situ. Cuma jangan lupa ketika dalam kondisinya nanti kita sudah new normal, kita kembali lagi ke identitas kita bahwa kita adalah mahasiswa. Kita masih berpaku dengan idealis-idealis yang berasal dari intelektual. Itu aja yang perlu kita tekankan bareng-bareng. Nanti ditunggu kita diskusinya bukan online lagi ya, kita diskusi tatap muka. Sambil nanti kita banyak aksi-aksi sosial yang perlu kita lakukan. Ketika kita sudah paham, kita sudah tahu ilmunya, minimal ada bekal sedikit kita untuk sosial masyarakatnya. Kadang di Kohati, kalau sudah dari PP, banyak nih keinginan-keinginan, mau kegiatan ini eksternal. Tapi kalau sudah jadi Kohati, entah kenapa teman-teman diam. Bingung katanya mau ngapain. Padahal kalau kita di Kohati, banyak banget yang bisa kita lakukan. Kita sandingannya sama PTKP. Jadi kalau misalkan PTKP banyak kegiatan eksternal, kita pun sama juga. Nanti sudah kita bisa mencontoh dari Yunda Fatma bagaimana melihat analisis sosial di lingkungan masyarakatnya, di lingkungan terkecil ya Yunda ya, lingkungan kanan kiri kita. Akhirnya kita tahu, oh ada masalah ini, berarti bagaimana cara kita pemecahannya. Kalau kita tidak terlatih di HMI, kita tidak terlatih di Kohati, maka kapan lagi kita berlatih? Ini anggap saja kita lagi sekolah informal. Sekolah formal dapat ijazah, kalau kita sekolah informal, kita akan mendapatkan ijazahnya tuh mereka dari diri kita sendiri. Alhamdulillah ya kita udah seperti ini. Yang jelas itu tadi sih, banyak karakter itu dibangunnya, bukan dari ujuk-ujuk kita bangun tidur udah punya karakter, enggak. Tapi karakter itu dibangunnya sedikit demi sedikit, yang penting kita istiqomah. Konsisten. Ya, konsisten. Konsisten dalam hal apa? Banyak hal. Ketika kita punya sedikit, kita berbagi, kita evaluasi, kita proyeksi lagi, kita jalan lagi. Ya sama aja ketika kita melakukan LK1. Kita LK1, kita planning, perencanaannya gimana, pesertanya gimana, proses rekrutmennya gimana. Nanti setelah itu, pasca mereka adik-adik maba yang sudah terlantik menjadi kader baru, kita akan mengevaluasi bersama. Kira-kira adik-adik ini mau dibawa kemana sih? Nah, sebelum kita membawa adik-adiknya, kita harus selesai dulu dengan diri kita masing-masing. Saya di HMI sudah nyaman nggak? Saya di HMI ini sudah seberapa saya berjuang? Apa yang kurang dari diri saya? Kalau kita sudah mampu punya patokan apa yang mau kita lakukan, insya Allah itu akan cepat untuk didapat. Tinggal kita prosesnya aja. Jangan berhenti untuk berproses. Ada lagi ya? Mungkin itu yang dari saya Yunda, karena banyak yang sudah Yunda Fatma sampaikan, jadi saya nggak tahu mau ngomong Pertanyaan apa mungkin lagi. ya tadi. Yang Saya punya pertanyaan apa ya? Iya. Enggak, itu memang sudah kompleks. Jadi sudah teori yang ada di HMI,
sudah bagaimana kita melakukan, bagaimana kita sudah melaksanakan dan sudah ada hasilnya. Walaupun hasil itu sudah Yunda buktikan bahwa tidak setahun 2 tahun sampai 8 tahun Yunda ya? 12. 12 malah. 12 12. tahun loh Yunda Fatma. Apalagi kita yang di HMI, masa mau nyerah gitu aja? Itu kan buat slide itu kan ya diajar di HMI dulu kayak gitu. Jadi bagaimana mengiringi dan ini di mana kan cuma diajarkan toh waktu cara retorika kan hasilnya di HMI itu. Itu yang didapatnya Yunda. Kadang kita pergi dulu baru merasakan dampak positifnya. Kalau kita di dalam HMI, apa sih HMI ini bikin capek, bikin rusuh. Padahal sebenarnya enggak di HMI karena kita dalam lingkungan belajar bareng. Jadi etos belajarnya itu tinggi. Jadi kalau kita merasa dalam lingkungan ini bagus, ya kita akan merasa benar-benar partisipasinya teman-teman itu banyak, cara belajarnya banyak. Bukan hanya belajar teori, tapi kita langsung praktek. Dan itu banyak senior-senior kita yang sudah melebihi itu. Jadi kita bukan hanya belajar antar partner aja ya, teman sebaya, tapi kita bisa belajar dengan kakak-kakak kita yang sudah lebih banyak ilmunya, lebih banyak pengalamannya. Tinggal kita. Iya sama, saya dulu belajar dan begitu terpukau dengan waktu misalnya ada Yunda-Yunda di atas saya yang menyampaikan materi itu ya terpukau banget, wih keren banget ya gitu. Saya pingin seperti dia nanti suatu saat menyampaikan materi runtut gitu waktu itu. Ya sama, akhirnya saya kan meniru mereka juga sama. Berarti ini yang berproses. Proses ya, harapannya nanti Kusnu bisa kayak Yunda Fatma. Tapi prosesnya sepertinya jauh lebih panjang. Mungkin itu dulu ya, kita kembalikan ke moderator biar kita bisa sharing-sharing banget. Terima kasih kepada Yunda Husnu atas pemaparan materinya. Sekarang saya akan membuka sesi pertanyaan kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mau bertanya langsung atau lewat chat tidak apa-apa, jadi saya persilahkan. Santai aja ya, enak kajian santai kan. Iya, benar. Monggo dipersilahkan. Menunggu yang bertanya, saya tertarik dengan itu tadi. Memang banyak orang yang mengatakan kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Kita harus selesai dengan diri kita dulu ya. Iya. Saya pikir-pikir ulang, kita tuh sebenarnya kapan sih selesai dengan diri kita sendiri? Kayaknya tidak pernah selesai dengan diri kita sendiri. Karena ya tadi kita kan selalu ada tantangan di setiap jenjang umur, di setiap kehidupan. Seperti misalnya ya, katakanlah kalau waktu itu kita dunia pendidikan itu kan menjanjikan ya. Maksudnya katakanlah kasarannya kalau memang kita katakan bisnis pendidikan itu kan semua mengatakan sepanjang hidup ya orang pasti butuh pendidikan. Begitu kenapa? Iya, benar. Ya kan? Iya. Banyak yang memutuskan tidak tatap muka dan sebagainya. Jadi sebenarnya setiap fase kehidupan itu pasti tantangan. Nah, kalau selesainya kapan dengan diri kita? Berarti kita terus berproses. Minimal sambil ya itulah sambil berjalan kita melakukan apa yang terbaik itu kan otomatis akan ke semua aspek ya. Aspek sosial, aspek apa dan sebagainya. Yang saya rasakan ya, menuntut ilmu itu memang menuntut ilmu, bukan untuk menuntut pekerjaan. Saya kan kuliahnya di jurusan tanah. Oh iya. Nah, pertanian. Ditambah di HMI juga. LK. Padahal di pertanian itu sudah praktikum, tes, membuat laporan, ulangan, kuliah, udah campur aduk. Pokoknya waktu itu kurang 24 jam itu. Nah, kok begitu lulus saya kok tidak di situ. Masih ya mengatur ya. Tidak juga nggak bisa masuk. Tapi yang saya rasakan ternyata kebiasaan waktu kuliah, apa yang kami dapat waktu kuliah itu kepake di masyarakat, di lembaga apapun. Jadi menuntut ilmu itu sebenarnya ya memang ilmu. Karakter yang terbentuk tadi, karena saya sudah terbiasa bagaimana harus menyelesaikan laporan dalam waktu singkat, bagaimana setelah laporan nanti
praktikum pretesnya, bagaimana mempersiapkan praktiknya, bagaimana menyiapkan bahannya, bagaimana ini terus akhirnya semuanya itu setelah ini, setelah ini, itu kebawa sampai sekarang. Bekerja di bidang pertanian saya, tapi ilmunya kepake, kebiasaan-kebiasaan atau karakter yang dibentuk karena proses itu tadi kepake. Gitu. Jadi apalagi di HMI sama. Kenapa kok bisa berbeda ya? Mohon maaf. Karakter di PMII, karakter di GMNI, karakter di HMI itu punya karakter, punya ciri khas. Karena prosesnya memang ada berbeda, sekalipun tujuannya sama berorganisasi, tetapi proses di dalamnya, gesekan-gesekan di dalamnya itu membentuk karakter yang berbeda. Gitu. Mungkin itu. Itu biasa ya, enggak kayak nggak punya orang tua. Jadi kan dapatnya HMI anaknya Muhammadiyah. Jadi karena kita multicultural ya, kita banyak orang, banyak persepsi, bukan hanya satu golongan tertentu. Jadi akhirnya kita dinamikanya dapat. Jadi ketika kita kembali ke masyarakat, kita enggak bingung-bingung banget. Karena di HMI juga pernah kayak gitu, gontok-gontokan antar kader selesai juga selesai. Kalau HMI kan organisasinya lebih ini ya, apa namanya, insan citanya kan campur. Saya ini dari NU. Teman saya, akrab saya di Mbak Susi itu pengurus pusat, pengurusnya Muhammadiyah, tapi kami saling bekerja. Jadi kalau ada mampu, saya larinya ke Mbak Susi dari Yayasan Muhammadiyah, padahal saya NU. Apa sih yang mau kita ributkan, apa yang mau kita sambung-sambungkan? Itu tadi kan kita jadi tim sukses bangsa Indonesia, bukan tim sukses golongan tertentu kan akhirnya. Nanti otomatis kan HMI-nya ke bawah, kohatinya ke bawah, itu udah nggak bisa kita tutup. Bergerak dimanapun selama positif, negatif pasti akan kesangkut itunya. Tukaran apa? Bakar-bakaran, apa sih, siapa sih yang lakukan? Bolak-balik iku. Kan pasti akan ke bawah. Wah, ternyata itu berimbas ya Yunda ya. Saya kira cuma saya yang merasakan ketika baru kembali ke masyarakat. Ini anak hijau hitam ini. Enggak, kalau saya sih enggak sih. Kalau HMI memang banyak orang yang tahu bahwa lebih apa ya, lebih variasi di sana. Semua anak-anak ada macam-macam kan, gitu. Yunda. Iya, Bu Moderator, gimana? Ini ada pertanyaan yang masuk ke saya. Bagaimana cara kita ketika ada kader hati yang memiliki skill dan semangat tinggi, tapi dia malu untuk menyampaikan masalah atau keinginannya, sebab mereka itu bingung gitu mau mulai dari mana. Jadi kayak dia punya keinginan, misal apa ya, kayak pengen punya progres, pengen bikin komunitas apa, bikin klub-klub apa yang emang itu bermanfaat, tapi apa ya, kayak malu gitu. Itu bagaimana? Ini siapa dulu? Mbak Husnul dulu apa? Bagaimana? Silakan Mbak. Dari Winda Husnul dulu. Oke, baik. Jadi ini, itu pasti masalah kita ya, ketika kita berkader, kita dikohati. Jadi sebenarnya kita membuka diri dengan teman-teman di lingkungan, itu sangat membantu banyak. Walaupun kita tidak bisa memancing si kader ini untuk bagaimana dia mengeksplor, tapi ketika kita sudah memberikan ruang, kita memberikan wadah, insya Allah dia akan bergerak dengan sendirinya. Yang jelas kita percayakan kepada si kader, kita memberikan amanah, tapi kita juga mendampingi penuh. Kadang kader-kader di HMI itu takut untuk bergerak karena dia merasa nanti kalau aku gerak sendiri gimana, nanti kalau aku salah gimana. Terlalu overthinking untuk hal-hal yang belum dilakukan. Just sebagai kita pengurus ya, katakanlah kita sebagai seorang pengurus, ya kita harus memberikan fasilitas itu. Makanya pengurus itu bukan hanya mengayomi adik-adiknya, tapi bagaimana kita membangun komunikasi sosial dengan orang-orang di lingkungan kita, supaya apa yang menjadi kebutuhan untuk mengupgrade diri itu tercapai. Mungkin itu dulu dari saya. Oke. Gimana? Saya tambah. Ini tidak mau ditambahkan. Begini. Itu kan percaya diri lah, membangun rasa percaya diri.
membangun rasa percaya diri. Dia punya kemampuan tapi tidak punya rasa percaya diri kan. Jadi kata kuncinya adalah percaya diri. Bagaimana cara membangun cara percaya diri? Seingat saya itu orang yang tidak percaya diri, minder, tidak percaya diri. Tetapi yang banyak membantu saya itu kajian di HMI. Kajian di HMI. Kenapa? Pada saat kajian itu kan selalu diberi kesempatan untuk bertanya, agak dipaksa. Jadi bayangkan ya, mau menyampaikan pertanyaan aja sudah derdek luar biasa kayak mau semaput gitu ya, kayak mau pingsan rasanya kan. Mau menyampaikan pertanyaan aja. Tapi karena dipaksa, akhirnya 1 kali, 2 kali, 3 kali berkurang. Oh ternyata gak apa-apa. Bahkan kadang kan yang kita tanyakan atau pendapat kita tidak hanya sudah bertanyakan kalau kajian itu. Seperti ini harusnya. Itu di ini, anggota-anggota itu sudah dibuka saya dulu ya. Pertanyaan-pertanyaan dan nanti setelah agak lama ya dilepas. Setelah tahu caranya bagaimana menyanggah, bagaimana kan diberi ilmunya ya. Untuk menyampaikan saja itu sudah begitu. Itu tidak akan bisa hilang sampai kapanpun, sampai setua apapun kalau tidak dilatih. Sekali lagi pembiasaan. Jadi misalnya bertanya ya harus sering bertanya, harus sering menyampaikan, harus sering menjadi diri sendiri. Makanya kenapa organisasi kader kan kita maksudnya pengkaderan itu maksudnya kenapa dibuat setahun supaya cepat pergantiannya, supaya cepat yang merasakan menjadi ini menjadi itu sebagai itu salah satu cara untuk terwujudnya rasa percaya diri kita. Sepele kan? Bukan langsung menjadi pemimpin, bukan langsung menjadi misalnya pemateri, enggak, hanya bertanya, hanya menyanggah. Dari situ justru awal yang sangat penting untuk melatih berbicara di depan umum. Itu yang saya rasakan. Terus ini ya faktor itu tadi karena kita cewek itu suka diperhatikan para HMI-wan ya. Jadi waktu itu saya kakak tingkat itu perhatian, loh Dek, kamu ternyata bagus loh kalau menyampaikan. Tapi cuma kurang begini aja sedikit gitu. Biasanya caranya tuh begitu. Mereka kan karena disupport oleh lawan jenis itu beda hawanya beda. Ya kakak tingkatnya jangan begitu. Oh ngono ae dilem kan pinteran aku masih misalnya jadi cemburu sama adik-adik kan harus itu. Terus dari diri sendiri harus percaya bahwa kecantikan seorang kohati, kecantikan seorang perempuan itu pada rasa percaya dirinya. Secantik apapun dia tidak bisa menunjukkan kualitas dirinya ya dia cantik saja. Ya cantik saja. Tetapi kalau dia yang biasa-biasa saja secara kalau bisa menunjukkan kualitas dirinya ya akan bisa menjadi cantik. Orang bisa lebih mendengarkan dia yang dikatakan bisa menghargai kehadirannya kayak gitu. Kalau dia sekalipun cantik, pintar, tapi diam di pojokan, ya orang menganggap ada atau tidaknya kan nggak ada rasanya. Ono ya gak kroso, gak ono ya gak kroso gitu aja, paling bertambah jumlah gitu aja. Oke, maksudnya itulah. Jadi ketika dia punya kemampuan, tetapi takut mengactionkan atau itu berlatihnya seperti itu dari hal-hal kecil, dari hal-hal pendekatan kemana sedikit apa sih dia bisanya misalnya online. Saya nggak pernah malu di usia segini ini yang saya katakan sudah punya ini sudah punya itu. Saya itu jualan madu, jualan kedaung di Facebook saya. Itu saya nggak akan malu. Sampai orang-orang, loh kok Bu Fatma mau ya jualan kayak gitu? Keripik apa itu apapun sampai teman-teman akhirnya titip. Aku tolong dong di-share di Facebook-nya, di Instagram-nya itu ya saya share dengan sukarela karena memang saya bentuk brand dulu. Tapi hilangkan rasa malu. Malu itu kan kalau kita malu-maluin. Tapi kalau kita melakukan hal yang benar kan kita nggak perlu malu, cuek aja. Tapi harus siap ya, resiko orang mengatakan ini, mengatakan itu. Harus siap. Karena kita sudah punya tujuan nih, saya ingin membentuk brand. Ingin membentuk ini. Kalau misalnya kajiannya kurang, ya itu tadi testernya di media sosial kita. Kita kan orang media semua kan ini ya, orang media kan kita, media sosial Facebook, media sosial Instagram, Twitter, gitu. Kita punya media semua untuk ekspresi diri. Jadi tunjukkan di situ dulu. Yang kita cuek orang lain mau komen apa, teman-teman komen apa kan begitu. Nanti kan berdiskusi di situ. Atau nyobanya ya itu, nyoba misalnya dia ada teman-teman HMI atau Kohati berdiskusi melalui medsos, dia silakan sampaikan pendapatmu di yang senior yang ini mendorong.
Tadi kamu belum pernah menyampaikan, boleh kok apa saja sampaikan, nggak sesuai materi nggak apa-apa, nggak sesuai tema nggak apa-apa, karena masih pelatih. Nanti lama-lama kan tinggal diarahkan, sudah keluar suara, sudah keluar bicaranya, sudah bisa menyampaikan gagasan dalam dirinya, sudah dikeluarkan dari kungkungan dirinya, itu kan sudah sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang harus dihargai, bukan sesuatu yang alah ngono ae gitu ya, bukan lah. Itu proses yang penuh pertantangan dari dalam diri seseorang harus benar-benar dihargai. Itu tugasnya senior untuk mengawal itu. Tidak lah gampang kok dia cuma begitu aja, masa nggak bisa. Mungkin bagi dirimu, mungkin bagi diri kita itu nggak susah, tapi bagi orang lain itu sesuatu hal yang sangat sulit. Mungkin. Terima kasih yang bertanya. Ya, terima kasih kepada Yunda Husni dan Yunda Fatma. Mungkin karena keterbatasan waktu sudah menunjukkan 8:30 lebih ya. Iya, nggak terasa ya ngobrol. Ya, mungkin saya akan menyampaikan kesimpulan dari diskusi kita hari ini, yaitu kesimpulannya adalah sebagai seorang perempuan, kita harus terus belajar sepanjang hayat kita. Dan melakukan aksi-aksi nyata untuk memberi kebermanfaat kepada lingkungan sekitar sampai akhir hayat juga. Sekian webinar pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia mengikuti webinar ini, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada materi kita Yunda Fatma dan Yunda Husni. Terima kasih dan mohon maaf ya kalau ada yang salah, ada yang menyinggung perasaan. Iya Yunda. Saya senang. Pokoknya kita lakukan. Pokoknya melakukan. Iya Yunda. Terima kasih Yunda, terima kasih Rifa sudah memberikan waktu. Kita bisa ke Banyuwangi, Mbak Husnul. Thank you Yunda. Saya lagi ya, izin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.